Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan aplikasi dari integral untuk menentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva, kemudian dibatasi sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan dilihat ke papan tulis. Nah, di sini sudah ada 3 modelnya yang saya buat. Yang pertama, untuk di atas sumbu X, maka kalau kurvanya berada di atas sumbu X, maka bagaimana cara menghitungnya? Yang kedua, di bawah sumbu X, kalau kurvanya di bawah sumbu X, gimana menghitungnya? Dan yang terakhir, di antara dua kurva. Jadi kita bahas dulu satu-satu. Nah, di sini coba diperhatikan dulu untuk menghitung luas daerah yang berikut. Nah, perhatikan gambarnya. Kalau di sini sumbu X, nah di sini dinyatakan X-nya di sini, Y-nya di sini, maka dia di sini 0 atau dia berada di bidang positif. Maka luas daerahnya dibatasi oleh X sama dengan A, di sini X sama dengan A, dan di sini X sama dengan B. Maka sebagai batas atas yang besar adalah si B. Maka untuk merumuskannya, untuk bentuk kurva seperti itu, luas sama dengan integral dari fx dx, di mana batas atasnya tadi kita misalkan adalah B, kemudian batas bawahnya adalah A. Nah, sebagai contoh kita misalkan aja luas dari fungsi, nah kita misalkan si B nya itu 3, si A nya itu 1, kita misal, maka di sini kita buat 3, 1, fx. Nah, kalau kurva bergelombang seperti ini itu susah buatnya, maka kita anggap aja garis Y sama dengan berapa gitu ya. Misalkan Y sama dengan 3, maka di sini kita buat misal fx nya itu sama dengan 3. Artinya sepanjang garis Y, sini titik Y3, kita garis misalkan di sini 3. Maka fungsinya 3dx. Nah, kita integralkan dulu. Kalau fungsinya 3 berarti tinggal dikasih variabel X. Maka integralnya adalah 3x. Kemudian batasnya kita buat. Batas atasnya 3, batas bawahnya 1. Selanjutnya kita menghitung luasnya, maka 3 kali batas atas 3 kurang 3 kali batas bawah 1. Maka luasnya adalah 3 kali 3 9, 3 kali 1 3, maka adalah 6 satuan. Nah, di situ untuk menghitung luasnya 6 satuan. Nah, berikutnya yang kedua. Untuk yang kedua, gambar grafiknya seperti ini. Kalau dia terbalik, nah di sini posisinya terbalik. Kemudian batas atasnya yang mana? Tetap batas atas yang besar B, batas bawah A, gitu ya. Dari kanan ngitungnya ke kiri. Tapi untuk menghitung luas daerahnya, karena gambar kurvanya di bawah sumbu X, maka dia menghitungnya menggunakan negatif di luar. Maka dinegatifkan, berarti di sini menjadi negatif luas sama dengan negatif integral. Nah, fx dx, bukan batasnya yang dibalik, tapi integralnya dikasih negatif di luarnya. Maka di sini batasnya tetap B, batas bawahnya A. Kemudian kita misalkan juga sama luas, kita misalkan aja di sini fungsinya Y sama dengan min 3. Kalau di atas tadi positif, di bawah dia negatif, berarti negatif integral min 3. Batas atasnya kita anggap sama aja, 3 dan 1, maka di sini kita kasih dx. Min 3 dx, maka integralnya menjadi min 3x, tinggal ditambahi x aja karena dia fungsinya tinggal garis. Maka untuk luasnya kita batasi 3 sampai dengan 1. Ingat di luar tadi udah ada tanda negatif. Maka negatif buka kurung min 3 kali 3 dikurang 3 min 3 ya. Saya ulang di sini. Dikurang min 3
kali 1. Nah, min 3-nya dari sini, ini min 3. Kemudian satunya tetap positif. Nah, dikurang kenapa? Karena rumus awalnya yang besar kurang yang kecil, batas atas kurang batas bawah. Maka di sini hasilnya menjadi min 3 kali 3 min 9. Min kali min jadi tambah 3. Min 9 tambah 3 berarti min 6. Min 6 kali negatif maka positif 6. Nah, positif 6 akan sama besarnya satuannya. Ini karena fungsinya sama. Sini min 3 ke bawah, sini 3 di atas, maka luasnya pasti sama. Seperti itu. Nah, untuk berikutnya, di sini saya ada contoh yang ketiga. Itu menghitung luas daerah yang dibatasi dua kurva. Di sini ada kurvanya, yang pertama itu garis ya. Y sama dengan X kurang 1. Kemudian yang kedua kurva parabola tapi terbalik, maka namanya min. Pasti depannya min X pangkat 2 tambah 5X kurang 4. Oke. Kalau ada gambar berarti gampang. Kalau nggak ada gambar maka harus digambar dulu. Nah, kalau nggak mau digambar maka ada dua cara. Pertama, tentukan titik potongnya. Jadi kalau dia nggak menggambar harus menentukan titik potongnya. Tapi masih kurang lengkap. Nah, kalau kurang lengkap maka ya harus digambarkan dulu gitu. Minimal dia harus tahu titik potongnya di mana-mana. Nah, kita lihat dulu untuk persamaan Y sama dengan min X pangkat 2 tambah 5X kurang 4. Nah, ini akan titik potongnya di mana? Nah, karena minnya kita keluarin, min X dalam kurung X. Oke. Min X berarti di sini harus positif supaya dia hasilnya positif. Berarti dia jadi min 4. Kemudian di sini tambah 1. Nah, seperti itu. Saya ulang. Min X kali min 4 berarti positif 4. 1 kali positif tambah 1 berarti jadi jumlahin 5. Kalau dikalikan negatif 4. Nah, maka sampai situ kita faktorin dulu. Ini untuk menentukan titik potongnya, maka dapat yang di sini min X tambah 1 sama dengan 0, X sama dengan satunya pindah min, tapi karena min jadi positif 1, X pindahin berarti jadi 4. Maka ada dua di situ titiknya, yaitu titik 4 dan 1. Oke, kita tahu titik potongnya 4 dan 1. Sekarang kita tentukan juga kalau dia yang garis ini, kan tadi ada garis Y sama dengan X kurang 1, akan memotong kurvanya itu di mana gitu. Misalkan kita nggak gambar ini, misalkan gambarnya belum ada, kan memotong di mana gitu ya. Berarti titik potong kurva. Nah, jadi kapan titik potong kurva? Ketika Y1 sama dengan Y2. Mana yang Y1? Ya kita buat dulu, terserah, nggak apa-apa. X, misalkan di sini X kurang 1, yang ini dulu. Kemudian di sini min X pangkat 2 tambah 5X kurang 4. Oke. Nah, kalau seperti ini kita gabung, pindahin, berarti jadinya persamaannya X pangkat 2 pindah ya, jadi positif. Di sini tambah X, di sini tambah 5 dipindah jadi negatif, berarti negatif 5 kurang 1, tambah 1 menjadi negatif 4. Kemudian negatif 4 pindah jadi positif 4, berarti kurang 1 tinggal positif 3 sama dengan 0. Baru berikutnya sama kita faktorkan, faktor dari 3, 1 dan 3 berarti X sini 3, 1. Supaya dia negatif berarti harus dua-dua negatif gitu. Maka di sini dapatlah dia titik potongnya itu X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Nah, ada dua lagi titik potongnya. Oke, dari kedua titik potong, nah ini tadi. Oke, kalau kita bandingkan, di sini ada dua
1. Berarti dia sama-sama memotong di titik pasti X sama dengan 1. Kan gitu. Kemudian karena dia garis kurva, maka pasti akan memotong di titik lain. Tidak mungkin sama dengan titik yang ini kurvanya. Berarti karena garis, maka kita ambil yang ini, memotong di titik X sama dengan 3, maka kita buat batasnya 3. Nah, kalau ragu silahkan digambar aja, maka gambar lebih akurat untuk menentukan. Nah, berikutnya langkahnya harus menentukan mana yang di atas, mana yang di bawah. Nah, jadi ini sangat penting dalam penentuan yang mana yang harus dikurangi. Kita lihat dulu, kalau secara teknis kita lihat gambarnya, ini kurva yang di atas, kemudian ini garis berada di bawah. Nah, kalau yang dihitung itu tadi berdasarkan kurva dengan garis. Tapi kalau digambar, ketika digambar ternyata yang dihitung adalah yang warna hitam. Nah, maka lain lagi. Kurva jadi di bawah, yang garis yang di atas. Maka akan berbeda. Dan di sini juga saya buat garis putus-putus di tengah, itu menandakan kurvanya saja, sini garisnya saja, sebelah sini kurvanya saja. Ada 2 kali penghitungan. Jadi gitu. Tapi kalau yang ini cuma 1 kali penghitungan karena dibatasi oleh kurva dan garis. Jadi yang mana yang dibatasi, Pak? Kalau dia bilang hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan garis, maka yang inilah yang ditanya. Seperti itu gitu ya. Harus digambar dulu. Oke, saya persiapkan dulu. Di sini saya akan melanjutkan untuk penyelesaian yang tadi. Nah, tadi fungsinya ada Y sama dengan min X pangkat 2 tambah 5X kurang 4 dan garis Y sama dengan X kurang 1. Nah, tadi digambar, setelah kita gambarkan ternyata yang di atas itu fungsinya adalah grafik kurva, kayak yang di sini atas. Kemudian yang di bawahnya itu tadi adalah persamaan garis ya. Maka ini yang jadi bawah. Nah, rumusnya apa, Pak? Kalau dia misalkan atas, kita misalkan aja sini 1, ini 2. Nah, kita lambang seperti itu. Maka untuk menghitung luas daerahnya sama dengan integral batas atas B batas bawah A Y1 kurang Y2 dx. Nah, seperti itu. Jadi Y1 itu apa? Harus yang ditentukan dulu yang di atas, kemudian yang di bawah harus ditentukan yang mana yang di atas yang di bawah, maka dikurang. Jika terbalik nanti akan menghasilkan negatif. Jadi ketika dapat hasil di akhir negatif, berarti itu terbalik, kita mengurangkannya. Oke, lanjut. Berarti di sini luasnya kita buat aja integral batas atas 3 batas bawah 1. Kemudian Y-nya tadi kita ambil dulu yang di atas ya, berarti min X pangkat 2 tambah 5X kurang 4 dikurang X kurang 1 dx. Maka kita kurangkan dulu, baru diintegralkan. 3, 1 min X pangkat 2. Nah, di sini 5X, ini kurang X berarti jadi tambah 4X. Sini kurang 4 kurang 1 berarti jadi kurang 3 dx. Nah, setelah itu baru kita integralkan. Nah, integral dari ini sama min 1/3, pangkatnya langsung tambah 1. Minnya karena negatif dikeluarkan aja, berarti minnya di luar. Nah, baru kita kalikan dengan X, pangkatnya tambahin 1. Tambah min 4 berarti 4/2. X pangkat 2 sama juga seperti yang tadi, tambah per X pangkat 1 tambah 1 kurang 3X tambah C batas atas 3 batas bawahnya 1. Nah, selanjutnya kita akan masukkan angkanya. Berarti di sini min 1/3, angkanya 3 pangkat 3 tambah 4/2 berarti itu 2 dikali 3 pangkat 2 kurang 3 kali 3. Nah, ini sudah selesai yang satu, baru dikurang yang satu lagi. Untuk yang satu berarti min 1/3 dikali 1 pangkat 3
ditambah 2 kali 1 pangkat 2 dikurang 3 kali 1. Nah, penghubungnya tadi negatif di sini ya. Sini akan saya lanjutkan. Nah, berikutnya di sini berarti hasilnya jadinya 3 pangkat 3 menjadi 27, karena kali 1/3 maka menjadi 9. Karena negatif berarti min 9. Saya buat hasilnya langsung. Min 9, 3 pangkat 2, 9 kali 2, 18, tambah 18. 3 kali 3, 9, kurang 9. Kemudian di sini tanda kurang 1/3 min, kalikan 1 berarti min 1/3. Sini 2 kali 1 pangkat 2, 2. Tambah kurang 3 kali 1, 3. Nah, di sini hasilnya yang ini 0. 9 min 9, 18, maka hasilnya 0 gitu ya. Nah, kemudian di sini min berarti dikurang 1/3. Nah, selanjutnya tadi dikurang min 1/3 kurang. Nah, di sini 2 kurang 3 berarti min 1. Min 1/3 kurang 1. Min berarti jadi positif semua ya. Hasilnya jadinya 1/3 tambah 1, kita ubah jadi 3/3, maka menjadi 4/3. Nah, 4/3 satuan. Itulah untuk menentukan luasnya. Nah, sampai sini untuk pertemuan kita kali ini menentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan luas daerah pada di atas sumbu X dan di bawah sumbu X. Terima kasih, sampai jumpa lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.